warna putih-putih nih di sekujur bilah kerisnya itu namanya pamor lah. Pamor. Nah, kebetulan pamornya ini namanya pamor korowelang. Korolang. Coba dibalik sih. Ini kayak logo Nike, bro. Tapi Anjay, tangguhnya bukan Amerika ya? Bukan bukan Amerika sepuh ya? Madura ini kalau nggak Madura. salah. Beras jalak. Nih, kalau teman-teman bisa lihat ini namanya pamornya Lawe Saukel. Jadi kayak semacam apa ya gambaran tentang Lika-liku kehidupan. bukan. Halo, salam jumpa kawan-kawan. Eh, saya sudah bersama Empu Silvano, nih, Tahu. lektor Kristina Benteng. Ya, eh, melanjutkan ini episode kedua nih. Iya. Jadi kalau kemarin kita bahas sedikit tentang asal-usul keris, kita mau masuk lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Emang kemarin kita Dan bahas asal usul ya? iya, pada hitungan ketiga nanti teman-teman tidur ya. Gimana? Episode ngebosenin. Apa sih ini bapak-bapak? Iya. Tapi Di sebelumnya gini loh. Ini sebetulnya channel ini tuh kita bikin, ya kan? nah, Mengingatkan aja. Kita tuh bukan, jangan pikir kita tuh udah paham banget soal keris gitu loh. oh enggak. Iya kan? Maksud gua kan kita juga sama-sama baru kenalan nih sama yang namanya keris gitu kan. Mungkin ada salah, ada Iya. kurang-kurang, ya kan? Nanti kasih masukan aja. Ya. Maksudnya Jadi kita tuh sambil suka, sambil belajar. suka sambil belajar. Nah, sambil suka sama kerisnya, kita sambil belajar nih. Kita dalamin makna-maknanya itu apa aja. Iya. Nah, kalau kata senior-senior kan untuk memulai hobi ini Hmm, biasanya itu diawali sama beli. enggak, aku enggak beli. Kemarin. Aku dikasih sama lu kan. Anjay. Eh, Ada jenis-jenis keris yang memang diperuntukkan buat pemula. Biasanya bukan berarti kalian nggak bisa langsung beli yang jenis ini, jenis itu yang kalian suka, tapi ada apa ya? Ada tuah-tuah keris yang awalnya itu bagus untuk dimiliki di awal-awal suka. Atau istilahnya tuh ada beberapa dapur keris. Kenapa dibilang kayak pemula tuh karena ini lah ya, apa? Dapur yang paling sederhana. Iya, sederhana. Ibaratnya orang kalau mau lari itu dia pasti nggak bisa langsung lari gitu kan. Ah, Pasti dia merangkak dulu, ya iya. kan. Tengkurap dulu, merangkak dulu. Nah, gua rasa filosofi keris itu mungkin kira-kira kayak gitu lah ya. Maksudnya belajar dulu dari dapur yang paling sederhana gitu. Iya. Ya kan, memahami maknanya dulu gitu kan. Nah, nanti baru semakin kenal ya kan. Iya. Kira-kira gitu sih. Iya. Ya. Oke. Ini di depan kita udah ada berapa keris Ada yang lima, mau kita review? ada lima. Ada 5. Rupa-rupa bentuknya ya. Yang pertama itu tentunya kita awali dengan yang namanya dapuran keris brojol. Mungkin bisa dikasih lihat Mas Thomas Yes. itunya. Tadi brojol yang mana lah ya? Ujung ya. Apa oh, ujung itu atau ujung ini? Brojol tuh yang ini bukan. Ini kayaknya Nih, Punokawan nih. yang ini aja deh. Ini paling kelihatan brojol ya. Nah, ini biasanya orang review ini dulu lah. Warangka ya. Warangka ya kan ini. Warangka tuh sarungnya sama
Deder. Warangka tuh yang ini deder nih namanya. Ya, handle namanya deder Handle. kalau ininya tradisionalnya. Kayunya gue nggak ngerti ini kayu apaan ya, tapi ya keren sih, ya kan. Oh, Hmm, ada kenditnya nih, ada garis ininya nih, baru nyadar gue. lumayan. Iya. Nah, terus kalau Lumayan lihat, tua nih. iya, Bikinan lama lu. Lumayan lama lah. dari apa namanya, kalau lihat dari ininya nih, ini apanya namanya, Le? Gayaman. Nama bagian ininya. Jadi ini kan Padrang. deder, ini apa gitu. Ini pendok sini. Ini apa ya? Pendok tuh yang ada besinya tuh pendok. Ini Pak ya, ini warangka lah ya. Hmm. Secara keseluruhan ini disebutnya warangka. Nah, terus ini modelnya sendiri ada dua nih yang gua tahu. Ini kalau yang runcing gini namanya Gayaman Surakarta atau Solo. Ini khasnya Surakarta, namanya sebutannya Gayaman. Nah, kalau bedanya sama yang Jogja, Gayaman Jogja tuh ini nih. Tuh. Apa? Nih, ininya, Oh iya. ininya beda. Kalau yang Kalau Surakarta tuh lebih, Jogja nggak ada sudut. ya Jogja tuh lebih apa ya, lebih sederhana Lebih dia. bulat dia. Iya, karena itu dia lebih sederhana, lebih apa ya, sederhana tapi gimana gitu. Kalau Solo itu dia lebih lebih artistik lagi, kira-kira gitu. Lebih Nah, ruwet dikit lah. lebih ruwet dikit. Nah, ini juga sebenarnya handle-nya ini ada Macam-macam. macam-macam Iya. bentuknya. Cuma kebetulan yang ini gua nggak tahu nih bentuknya apa, ya kan? Nah, ini kita lihat apa namanya, dapurnya. Bentukannya ini apa nih? Ini brojol. Brojol ya. Ya, yang disebut keris brojol itu dia itu dapurannya lurus, jenis kerisnya lurus, terus eh, ricikannya itu atau ornamen di rancang bangunnya itu cuma ada ini doang nih, Le. Iya, minimalis nih sini. Ya, ini namanya pejetan di gandiknya nih. Udah gitu doang. Di atas ini gonjo, ini bila, di bila itu di gandik itu cuma ada pejetan doang. Nah, itulah yang disebut dapur brojol. Hmm. Nah, dari dapuran brojol sendiri kan tuahnya juga banyak tuh sebenarnya. Iya, Kayak brojol tuh filosofinya tuh kalau brojol itu apa ya? Kalau kayak istilahnya ada yang bilang kelahiran kembali, kelahiran kembali ya kan? salah satunya. Terus Kemudahan di situ. kemudahan ketika lu mau mulai sesuatu, diharapkan harapannya itu apa ya? Brojol itu apa sih? Brojol. Terjadi. Maksudnya gimana ya? Terjadi. Pokoknya brojol lah. Iya gitu ya. Kayak ya itu lahir Nah, kembali ketika atau lu mau memulai usaha, usaha lu tuh berjalan gitu loh. Maksudnya, jadi aktual. Kemudian dari yang aktualisasi itu sudah teraktualisasi, proses kedepannya jadi mudah. iya. Artinya ketika lu memulai sesuatu, sesuatu itu dimudahkan untuk terjadi gitu ya. Ah, Gitu kali ya? iya. Ini kita sama-sama belajar ya. Apa? Kita juga masih banyak apa ya? Banyak baca, banyak dengar, banyak nontonin orang ya kan untuk memahami ini dan ya kurang lebih kira-kira kalau untuk filosofinya tua brojol tuh itu. Nah, terus selain dapurannya, ini kalau rancang bangunnya kan disebutnya dapuran lah. Seperti yang teman-teman lihat di keris ini nih ada warna putih-putih nih di sekujur bilah kerisnya itu namanya pamor lah. Nah, kebetulan pamornya ini namanya pamor Korowelang. Berulang. Coba dibalik sih. Ini kayak logo Nike. Bro. Tapi Anjay, tangguhnya bukan Amerika ya? Bukan bukan Amerika sepuh ya? Madura ini kalau nggak Madu. salah. Iya, ini Korowelang nih. Korowelang itu koro koro itu kalau nggak salah waktu deh artinya.
Kalau welang itu ya ular welang gitu lah. Iya. Jadi mengingatkan si pemiliknya bahwa apa waktu kita tuh nggak banyak. Iya. Ulang itu sesuatu apa ular ulang itu kan sesuatu yang apa ya yang bahaya, ya kan? Dia nggak berbahaya karena berpisah kan. Nah, dikaitkan dengan koro yang waktu itu seolah-olah dia itu si empunya itu ingin mengingatkan ke si pemegang atau si pemilik pusaka ini tuh bahwa eh, musuh kita tuh adalah waktu gitu loh. Jadi jangan bermain-main dengan waktu lah Iya. gitu. Berusahalah segiat mungkin seakan-akan Iya, besok sudah kiamat. betul. Tapi kalau besok beneran kiamat, Nggak publish ini. ya ngapain juga usaha gitu. Udah pasti. Duduk aja di rumah gue ngopi. Ya, kira-kira gitu ya. Kalau untuk dapuran brojol. Ya sebenarnya lebih banyak lagi, cuma karena kita juga apa sambil belajar-belajar juga, mungkin penjelasannya tidak terlalu lengkap ya, Le. Era Madura berarti Maduranya Madura Sepuh itu udah berapa tahun kira-kira? Waduh, Madura Sepuh itu abad keberapa ya? Sekitar mungkin 13-14 kali ya? Abad 13-14, Kerajaan Madura, Sumenep, Keraton. Cakep sih pamornya. Iya. Ini salah satu pamor yang jarang Hmm. jarang dimiliki ya. Bukan jarang diminati, jarang dimiliki. Hmm. Ya itu, menariknya keris itu kan apa selain kita juga bisa nikmatin hasil apa ya? Karya seninya yang dibuat oleh sang empu, tapi ternyata di balik sebuah karya seni itu juga banyak hal yang bisa kita kita pelajari gitu lah. Jadi pelajaran buat kita gitu. Ini brojol juga tadi. Itu apa ya? Coba lu lihat aja. Ini sekilas kayak brojol, tapi kalau kita perhatiin ini nih, kelihatan nggak? Ada lekukan yang agak kayak huruf J gitu. Nah, kalau rancang bangunnya tadi kan brojol itu kan ricikannya itu cuma pejetan di sini, udah nggak ada apa-apaan lagi itu namanya brojol. Nah, kalau dia ditambah ada satu kayak semacam lekukan lagi di atas di sini, namanya jadi tilam upih, Le. Hmm. Nah, filosofinya udah beda lagi tuh. Tilam upih itu, tilam upih, tilam itu kan apa ya? Alas Alas tidur. tidur, Alas tilam. tidur. Kalau upih apa ya? Tapi nggak tahu. Nih, lu ngoceh dulu, gue coba lihat. Upi artinya adalah kita secara harafiah dulu aja ya kan. Upi adalah Nah, ini motifnya Punokawan nih. Jadi di bawahnya ada Semar, di sini Semar ada Petruk Petruk, Garing digareng, Bagong. Bagong di atas. Oh, Upi itu pelepah daun lah. Hmm. Kalau dari filosofinya sendiri untuk dapur tilam Upi ini eh apa ya? Yang gue tahu sih untuk apa namanya harapan-harapan yang berhubungan sama kerukunan di rumah tangga lah. Rumah tangga. Hmm. Mantep ya. Ini ada Semar, Mm-mm. bijaklah seperti Semar. Iya. Jadi kerukunan dalam rumah tangga itu disimbolkan dengan tilam upi atau alas tidur itu tadi. Jadi kalau yang namanya orang rukun, rumah tangganya harmonis, ya kan, pasti apa namanya, Sustain. Kehidupan lu ya. tuh aman-aman aja. Hmm. Jadi dari brojol tadi, ya kan,
istilahnya dari yang tadinya brojol memulai sesuatu yang baru gitu kan. Kemudian diharapkan setelah itu bisa berumah tangga gitu kan. Berumah tangga yang harmonis untuk apa ya istilahnya? Untuk mempertahankan apa yang sudah dimulai tadi gitu loh. Mantap ya. Gitu kira-kira. Kalau ini arahnya Mageti nih. Mageti 5 kalau nggak salah. Ini keris-keris lurus semua nih. Ini jalak nih. Ada gigir sapinya nggak sih, Le? Ada ya? Ada. Keris jalak nih. Jalak tilam. Cakep nih gandik ini. Pamornya apa yang namanya? Motifnya. Eh, Wahyu Tumurun kali ya. Bior pamor. Kalau ada yang lebih tahu pamornya kasih tahu ya. Gue nebak doang ini. Kayaknya Wahyu Tumurun. Dia pas beli lupa nanya. Aduh. Cakep. Ya itulah uniknya keris ya. Maksudnya gue masih mengagumi empu-empu pembuatnya gitu. Isinya padat. Lepas kuku. Cakep. Hmm. Nah, ini juga kayaknya brojol nih. Ini juga Gayaman Surakarta. Gagangnya kayaknya tulang dah ini. Apa tanduk kerbau ya? Set. Nah, ini juga nih. Ini brojol juga nih. Brojol. Yoi. Ini kalau nggak salah Madura juga. Apa bukan ya? Tapi bagus lah, gue suka. Ininya sendiri pusar bumi nih, pamornya. Untuk filosofinya, eh, pusar bumi itu apa loh? Kekuatan sih kayaknya ya. Ya pokoknya buat yang tahu, coba sama-sama belajar deh. Bisa komen-komen ya kan, atau kasih kisah apa, kasih kasih kita informasi. Sikisi. Yoi. Tuh. Soalnya kalau gue sekarang ya, kalau gue sekarang tuh lihat keris, ah, yang gue lihat awal tuh bentukannya Kenapa ya? menarik. Bentuk-bentuk keris tuh Hmm, ada yang simpel banget, ada yang rumit, ada yang naga terus dikasih kinatah emas, dilapis emas gitu kan. iya, Ada motifnya lagi kembang-kembang apa segala macem, gambar rusa lah di bawahnya tuh deket gandik. Tinatah. Tuh keren tuh. Ya itu juga, ya itu tadi, maksudnya keris itu tuh tidak hanya semata-mata sebagai senjata senjata tikam pada masanya, tapi juga eh, semacam apa ya, kayak semacam benda yang diciptakan untuk eh, supaya si pemiliknya tuh apa ya, selalu bisa mengingat kearifan-kearifan lokal Iya, yang dititipkan sang empu di kerisnya ini lah, gitu. lumayan gede untuk ukuran brojol ya. Iya, Lumayan panjang. Berapa nih? 39 40 kali ya? 39 mungkin, 38. Biasanya katanya kalau yang dari Madura memang Madura, Bali panjang-panjang ya. gagah-gagah kerisnya, gagah birowo istilahnya. Hmm. Warawala. Yoi. Tuh, kalau kita bisa lihat detail lagi kan, lihat tuh lipatan ininya, apa pamornya itu kan,
susah lu bikin ini Iya. dan nggak kebayang gitu loh bahwa ini dibuat ratusan tahun yang lalu gitu kan. Dengan peralatan yang sederhana. Peralatan yang sederhana. Malah belum terjadi revolusi industri kan. Belum. Makanya itu dia. Akhirnya Pun ketertarikan. pun sudah terjadi itu kan terjadinya di Prancis, Oh, di Eropa, bukan di Jawa ya kan. bukan di Jawa, bukan di Nusantara. Nah itu dia lah. Salah satu kenapa gue jadi tertarik sama keris ini. Gue jadi kayak gue jadi kayak apa ya? Semakin gue dalemin, semakin gue baca, semakin gue dengerin orang yang lebih paham gitu ya. Gue jadi kayak seolah-olah gue jadi kayak belajar mengenal mengenal bangsa lu sendiri gitu. Oh iya dong, Iya kan? ini kan budaya Indonesia. Iya, budaya Indonesia, budaya Nusantara yang kemudian ya banyak lah kearifan-kearifan lokal yang kita dengar sekarang ternyata memang dituangkan di Hmm. sebilah keris gitu. Ya kan? Kayak misalnya ya itu tadi masalah Koro Ulang tadi kan bicara tentang bagaimana kita harus menghargai waktu ya kan. Terus Chris Brojol tadi juga karena dia kelahiran kembali kan bisa dimaknai banyak banget gitu. Ya kan orang yang mungkin Hmm. lagi jatuh bangun atau apa Iya, gitu kan. betul. Wah, mungkin kalau ya namanya orang ya kita nggak tahu. Kadang-kadang gue mikirnya juga gitu. Wah, jadi kayak ada remindernya kalau kita mau Iya. berjalan ke arah yang enak gitu. Yang salah kan biasanya enak. Jadi ingat, Jadi, oh wah, jangan. iya, iya kan sebagai pengingat ya. Iya, Betul. gitu. Jadi Jadi kayak teman-teman kalau mau mulai suka keris, hmm, bolehlah pilih-pilih gitu. Ya nggak harus dimulai dengan brojol, dimulai dengan yang bentuknya kalian suka. Kalau bentuk iya, dapuran keris itu banyak banget. Ada yang namanya dapuran Hanoman, Nogo, iya. Nogo sendiri juga Nogo dapuran ada naga macam-macam. macam-macam. Ada Nogo Pikik, Rojo, Sabto, Nogo Sabto, Nogo Siluman, Sosro, Nogo Sosro, Sariwangi tapi nggak. nggak ada. Tadi mana satu lagi ya yang oh Lawe Saukel ya. Ini ya. Ini bukan? Itu udah tadi. Belum. Nah, ini. Waduh. Nah, ini juga oh Brojol, bukan. Ini bukan. ada gigir sapinya di tengah. Ini jalak nih, Jalan. beras jalak. Nih, kalau teman-teman bisa lihat ini namanya pamornya Lawe Saukel. Tuh. Jadi kayak semacam apa ya gambaran tentang Lika-liku kehidupan. bukan. Ini melambangkan benang kusut yang terurai. Oh, Jadi diharapkannya atau si empunya itu mendoakan si pemegang keris ini akan selalu mampu mengurai masalah-masalah sulit dalam hidupnya. oh, Anjir, ngeri ya. Segitu mikirinnya gitu empunya. Gue bingung dah, ya kan? Padahal kalau dia mau bikin bikin aja ya kan. Dia jago. Tapi ya itu tadi istimewanya keris tuh ya itu. Jadi ada harapan-harapan dan doa-doa sang empu yang dimanifestasikan ke dalam sebuah keris ini untuk apa ya pemiliknya. kepada pemiliknya gitu. Nah, dan uniknya, walaupun mungkin pamornya bisa mirip, tapi nggak ada yang sama. Iya, karena ini handmade. Otentiknya. Lawe Sauke, dapurnya Jalak. Cakep ini. Jalak apa itu? Ini Jalak Tilam. Film. Nah, Oke. terus kalau tadi teman-teman lihat kita sebelum buka keris kita seolah-olah memberikan penghormatan gitu ya. Ya sebetulnya kalau buat yang nggak tahu mungkin dianggapnya sirik atau apa lah ya.
Tapi sebetulnya itu dilakukan semata-mata hanya apa ya? Istilahnya kan kalau keris ini kan pemiliknya si empunya gitu. yang buat. Hmm. Jadi kita tuh hanya merawat aja. Jadi ketika kita mau membuka barang orang, istilahnya ya kita memberikan penghormatan dulu ke orang yang punya, yang ya sudah nggak ada. Jadi mau nggak mau ya kita menyimbolkannya dengan memberi penghormatan kepada karyanya, Oh gitu. peninggalannya dia gitu. Jadi sama aja kayak lu hormat bendera, bendera pusaka Indonesia ya kan, sang saka merah putih. Tidak berarti lu menuhankan, Betul. ya kan? Tapi ada nilai-nilai. Kalau gue buka keris di rumah kadang-kadang ngeliat tuh, ketika gue buka, gue aminin doa yang ada di situ. Oh bisa, Jadi gue inget tuahnya apa, oh gue aminin dulu. ya. Nah, ini kayak semacam apa kalau ini rahayu dalam hati gitu kan? Artinya apa rahayu? Afirmasi, Afirmasi. afirmasi hal-hal positif yang terjadi untuk diri kita. Hmm. Semoga terjadi gitu ya. Sepakat gue. Jadi teman-teman jangan lupa. Kapan mau beli keris? Atau kalau kalian mau join ngobrol-ngobrol tentang keris bisa kesini. Kita di BSD, Iya. Nama tempatnya apa? Flavor Coffee. Flavor Kopi. Flavor Ya. Coffee. Mampir-mampir lah. Mampir-mampir lah kalau Bawa kerisnya kalau ada. tinggal dekat sini. Iya. Sama-sama belajar kita. Oke. Nah, mungkin itu episode kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Rahayu. Rahayu. Rahayu.